Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, jumpa lagi bersama saya Wirta Kunil-Kunil. Jadi alhamdulillah progres pembangunan pondok utama Wirta Kunil-Kunil sudah sampai setitik ini. Nah teman-teman, jadi di hari ini itu saya kesorean datang ke sini dikarenakan tadi banyak kegiatan di desa, jadi banyak gambar tidak diambil. Namun lewat video ini teman-teman saya akan jelaskan, akan saya kasih tahu apa saja yang sudah terpasang di pondok ini. Nah teman-teman, jadi kita mulai dari sini. Di sini itu ada papan yang sudah dihaluskan, lalu dipropil sama ayahnya dapah teman-teman. Papan ini akan digunakan sebagai lisplang. Nah alhamdulillah teman-teman, jadi untuk kasau bagian depan, samping dan samping belakang sudah selesai. Dan ini ayah dapah sedang mengukur, yaitu untuk memasang lisplangnya. Nah teman-teman, jadi kita naik ke atas untuk melihat pemasangan plafon. Nah teman-teman, jadi untuk bagian sini karena papannya kurang, kita tidak menggunakan plafon karena bagian sini itu teras, dan juga untuk bagian sini terkena sinar matahari itu matahari pagi teman-teman. Jadi matahari pagi itu sehat, nah karena mengandung vitamin D.
Jadi teman-teman, untuk bagian sini tidak kita plafon. Terus untuk area yang akan kita jadikan tempat tinggal ataupun kamar, di sini sudah diplafon. Nah teman-teman, namun sayang sekali ini papan kita ini sudah kurang bagus dikarenakan ini papan yang pernah kehujanan, kepanasan, jadi bentuknya seperti ini. Namun nanti kalau ada rezeki kita akan kasih cat supaya ini enak dilihat. Namun ini masih bagus teman-teman, karena papan ini kita jadikan plafon dan nantinya plafon itu akan terlalu panas. Jadi ini jenis kayu labu. Jadi kayu labu itu kalau terkena panas makin lama makin kuat teman-teman. Nah jadi alhamdulillah ini untuk plafon sudah selesai. Ini kasunya sudah selesai dan ini progresnya. Bagian sini juga dinding sudah hampir selesai. Oke teman-teman, jadi di sini saya juga mau menjawab beberapa komentar dari kalian yang mengkhawatirkan tentang dinding tembok ini teman-teman. Jadi untuk di sini kita itu pasang ventilasi 1 2 3. Nah di sini ada glass box 1 2 3 4, ada 4, dan sini nanti sedikit informasi. Di sini itu akan kita jadikan kamar mandi dan juga toilet untuk mandi dan juga untuk buang air kecil dan juga untuk buang air besar di sini teman-teman. Nah untuk bagian sini, di sini itu kita kasih jendela kecil yang nantinya jendela ini bisa dibuka dan juga bisa ditutup menggunakan kaca teman-teman. Nah di sini jendelanya. Jadi teman-teman, untuk bagian sini ini nanti kita akan kasih kaca. Nah di sini juga entah kaca mati ataupun kaca hidup, kalian bisa juga kasih saran untuk kami. Nah di sini sudah ada bingkai kacanya teman-teman. Nah ini bingkai kacanya yang nantinya akan kita pasang di sini. Nah teman-teman, jadi ini belum bisa kita pasang dikarenakan tadinya kamar ini akan saya buat kamar tersembunyi teman-teman. Kamar tersembunyi, pintu kita masuk dari sana satu. Namun setelah melalui proses pembangunan, di sini saya bersama Ayah Dapa bermusyawarah, ternyata nanti kalau ini pembangunan selesai teman-teman, kita akan rombak, kita akan bikin lagi kamar di sini teman-teman. Kita akan bikin pintu di sini bersama ventilasinya. Nah di sini teman-teman. Nah begini. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjawab beberapa komentar dari kalian tentang kekhawatiran kalian dengan tembok ini tanpa slop pondasi ataupun ring balok. Jadi di sini itu pada awalnya ini tuh dibuat semi permanen seperti ini teman-teman. Tinggi semennya ini hanya 1 meter. Nah saya pikir dulu dengan 1 meter itu tidak apa-apa. Namun ternyata teman, setelah kita pikir-pikir, karena kemarin itu papan kita kurang, akhirnya saya putuskan karena saya sudah beli batu bata, jadi ini kita pasang saja dengan batu bata. Nah teman-teman, jadi tentang kekhawatiran kalian, insya Allah teman-teman, tembok ini akan kuat. Nah kalian tuh khawatir takutnya retak ataupun roboh. Nah teman-teman, ini insya Allah kuat dan saya akan kasih penjelasan sedikit. Oke teman-teman, jadi seperti yang saya jelaskan tadinya ini teman-teman, untuk tembok ini kita akan bikin semi permanen, yaitu teman-teman cuman 1 meter temboknya. Namun karena kita sudah punya bata teman-teman, dan kemarin itu papan kita kurang, akhirnya saya putuskan untuk memasang tembok semua untuk bagian belakang. Nah teman-teman, jadi untuk kekhawatiran kalian ini retak atau roboh atau tidak, jadi teman-teman di sini insya Allah kita juga sudah musyawarah baik bersama Ayah Dapa maupun saya lihat juga di YouTube, ada juga yang bangun ini tanpa slop ataupun tanpa ring balok. Kondisi tanah yang stabil juga di sini didukung oleh kualitas pasir yang sangat bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Arifin di channel Si Disabilitas Punya Cara. Di video kali ini saya ingin bertukar pengalaman mengenai bangunan rumah tanpa menggunakan kolom besi atau slow besi seperti ini. Untuk bangunan rumah ini tidak ada perubahan struktur bangunan, retak rambut atau retak besar. Di semua bangunan rumah di sini 90% tidak menggunakan konstruksi atau pembesian. Untuk bagian sudutnya pemasangannya disilang seperti ini. Jadi untuk setiap baris pemasangan bata, untuk manjangnya disilang ke sisi dinding yang lain, sedangkan sisi dinding yang lainnya dipasangkan memanjang pada saat pemasangan bata berikutnya seperti ini. Jadi kemungkinan ini salah satunya kenapa bangunan rumah di sini tidak retak. Oke, coba nanti saya akan saya akan perlihatkan lagi bangunan rumah yang sudah diplaster dan masih baru. Jadi untuk kondisi tanah di sini stabil,
jadi tidak ada pergerakan, sehingga untuk bangunan hampir seluruh bangunan rumah di sini tidak menggunakan seluk besi atau kolom besi, baik di atas maupun di bawahnya. Nah, ini yang sudah di plester ya. Nah, semuanya aman teman-teman, insya Allah, karena di sini teknik pemasangannya itu adalah panca di setiap sudutnya teman. Jadi sistem panca ini atau salaman ini teman-teman, ini bisa menguatkan tembok ini teman-teman. Jadi insya Allah kekhawatiran kalian itu akan aman teman-teman. Dan juga tinggi tembok ini hanyalah 2 meter teman-teman, dan nanti ke sini sekitar 3 meter. Nah, 3 meter ini di sini nanti kita akan kusen pintu teman-teman. Kusen pintu insya Allah itu bisa menambah lagi kekuatan dari tembok ini. Nah teman-teman, jadi untuk di sini juga di setiap sudutnya ini kita pasang sistem pancah, dan ini bisa menguatkan dinding ini teman-teman. Jadi insya Allah tidak akan terjadi apa yang kalian khawatirkan. Selain itu juga di sini itu jauh dari gunung, jauh dari rel kereta api, jauh dari laut. Insya Allah tidak ada goncangan-goncangan yang menggetarkan kuat sehingga membuat tembok ini misalnya retak ataupun roboh. Nah teman-teman, insya Allah bagian dalam juga akan kita plester untuk menguatkan tembok ini. Nah teman-teman, dan juga ini untuk adonan natnya ini sebenarnya kita perbanyak supaya antara batu bata dan juga natnya itu benar-benar nempel sehingga kuat teman-teman. Nah ini jadi kalau misalnya kalian masih ragu, kita juga bisa nanti kalian bisa cek juga di YouTube teman-teman. Ada juga orang yang membuat satu kampung teman-teman, tinggi temboknya itu kurang lebih 4 meter sampai 3 meter. Itu mereka juga untuk menghemat biaya tanpa menggunakan ring balok. Sistemnya sama seperti ini dan semuanya kuat teman-teman. Nah ini, dan ini tuh tingginya 2 meter teman. Dan di sini tuh seperti yang saya katakan tadi, jauh dari goncangan kereta api. Insya Allah juga gempa jauh karena kita jauh dari gunung dan juga laut teman-teman. Jadi insya Allah dinding tembok ini aman. Nah jadi terima kasih buat kalian sudah khawatir dengan saya, dengan bangunan ini. Dan ini tidak ada yang harus disalahkan teman-teman, karena awalnya kita ini mau 1 meter, namun karena bata kita berlebih jadi kita pasang, dan kita pun sudah musyawarah. Insya Allah aman teman-teman. Dan nanti juga di dalam itu kalau ada rezeki kita akan pasang interior teman-teman. Kita akan pasang interior, mungkin kita akan pasang tulang juga untuk bagian dalamnya. Inilah teman-teman sedikit jawaban dari saya, dan tekniknya itu di sini. Nah ini sistem panca teman-teman. Nah ini begini, ini begini. Nah disinilah kekuatan dari tembok ini, dan juga tingginya hanyalah 2 meter. Nah teman-teman, dan juga di atas itu ada kayu penguatnya, dan bagian atas juga itu dikasih besi. Nah itu kalian lihat besi itu sebagai penguatnya juga. Oke teman-teman, kalau gitu kita ke atas untuk melihat plafon teman-teman. Jadi di video sebelumnya itu kita sore-sore sudah memasang ini bersama Ayah Dapa dan juga temannya, dan alhamdulillah sekarang teman-teman lanjut ke sini sudah hampir selesai. Nah itu teman-teman, temannya Ayah Dapa sedang bisa dikatakan memasang papan terakhir untuk plafon ini. Nah teman, nih Nah teman, alhamdulillah jadi hari ini di video ini pemasangan plafon bisa dikatakan selesai. Nah inilah plafon untuk bagian belakang yang nanti di bawah itu akan menjadi tempat tinggal kita, bisa dikatakan kamar teman-teman. Nah ini jadi udah selesai untuk plafonnya. Nanti setelah plafon ini, di atas plafon ini atap tuh. Dan untuk bagian sini teman, ini kasau sudah semua dan ini siap dipasang atap. Nah teman-teman, alhamdulillah ini dikerjakan. Besok video ini mungkin di bagian 13. Nah itu artinya kurang lebih 13 hari pengerjaannya. Alhamdulillah teman-teman, walaupun pelan bertahap, insya Allah ini terus berlangsung. Dan mudah-mudahan yang paling penting itu, lagi-lagi saya mohon doanya semoga kita di sini tuh semuanya sehat, sehingga kita bisa terus berkegiatan di sini membangun pondok ini. Teman-teman juga begitu, semuanya dalam keadaan sehat. Nah ini teman-teman, kita lanjut untuk pemasangan displang. Nah ini ya dapat cantel sekali teman duduknya nih.
Nah, ini list plangnya sudah dibikin, diprofil sama Yadapa, dihaluskan, disuguh. Jadi seperti ini teman-teman, dan nanti kita akan kasih cat teman-teman. Alhamdulillah. Kalau tidak ada halangan teman-teman, di video kali ini juga mungkin ini selesai dipasang untuk list plangnya. Alhamdulillah teman-teman, jadi ini alat-alat tukang sudah istirahat. Nah, di sini ada water pass, linggis, geranji, palu, suguh dan lain-lain teman-teman. Jadi alhamdulillah di video kali ini untuk pemasangan plafon bagian belakang sudah selesai. Ini bagian atasnya sudah selesai dipasang plafon. Itu dari belakang, itu kamar mandi kita yang lama. Ke sini sudah selesai. Alhamdulillah teman-teman, seperti inilah hasilnya. Dan untuk list plang teman-teman, list plang juga bagian belakang sudah selesai, dan seperti inilah hasilnya. Nah, mudah-mudahan kalian suka. Dan untuk bagian sini juga, nah ini list plang bagian sini sudah selesai juga teman-teman. Dan sekarang kita lihat untuk bagian depan. Untuk bagian depan sini, reng kasau sudah dipasang, sudah siap untuk pemasangan sengnya teman-teman. Nah, jadi untuk bagian sini itu tidak kita kasih plafon dikarenakan papan kita kurang. Namun teman-teman, di sini tuh walaupun kita tidak kasih plafon, ini tidak terlalu panas dikarenakan kita di sini tuh masuk mataharinya itu pagi. Nah, itu teman, jadi matahari itu dari sini keluarnya, nah dari sana keluarnya. Jadi tidak terlalu panas di sini, karena sini tuh nanti tidak di dinding juga, akan kita kasih kerang dan ini terbuka. Nah, seperti ini kira-kira. Oke teman-teman, kita beralih ke bawah. Oke teman-teman, jadi untuk bagian bawah seperti ini penampakan pemasangan plafonnya. Nah, mudah-mudahan plafon ini
bisa menahan panas ketika siang hari, teman-teman. Nah begini, nah ini, jadi alhamdulillah plafon udah, kasau reng udah, tinggal pemasangan atap. Setelah atap mungkin kita lanjut untuk pengecoran lantai. Nah teman-teman, jadi material kita ini kurang lagi pasir, mungkin semen akan tambah lagi teman-teman, dan juga paku atap belum ada. Penampakan sementara untuk dari samping sini seperti ini. Nah kita akan lihat nanti perbandingannya setelah dipasang atap. Depannya di sini bisa jadi, di sini juga bisa jadi, tergantung bagaimana nanti kita menata halaman dan juga mini taman. Nah begini kondisinya. Sekarang kita lanjut untuk melihat dari sisi pondoknya Bang Deka. Dari sisi pondoknya Bang Deka seperti ini penampakannya. Jadi yang tadinya pondok itu terlihat tinggi, jadi setelah kita pasang plafon dan juga lisplang dinding, jadi pondok itu sekarang jadinya tidak kelihatan tinggi lagi. Namun mudah-mudahan itu tetap cantik dan kalian tetap suka dengan penampakan pondok ini setelah dilanjutkan pembangunannya. Nah ini belum selesai teman-teman, masih banyak yang harus kita kerjakan di sini. Oke teman-teman, jadi inilah sedikit informasi dari saya tentang progres pembangunan pondok ini, tentang perkembangan pembangunan pondok ini. Nah teman-teman, jadi selagi ini masih tahap pembangunan, apabila teman-teman semuanya punya saran, ide bagaimana bagusnya untuk pembangunan pondok ini, silakan tinggalkan di kolom komentar teman-teman. Nanti kalau memang bagus, kita di sini juga akan melakukan musyawarah bersama Ayah Dapa yang saya percaya untuk menyelesaikan pondok ini. Nanti kita akan coba aplikasikan, dan apabila kalian punya kekhawatiran ataupun kurang sreg di hati kalian, kami juga mohon maaf, karena teman-teman pembangunan pondok ini kami di sini tuh meneruskan pembangunan dari tangan orang lain. Jadi teman-teman, ini banyak banget yang harus kita pikirkan bagaimana caranya supaya bangunan ini bisa terlihat lebih bagus, enak dipandang dan berfungsi dengan baik. Pokoknya intinya di sini saya bersama Ayah Dapa dan teman-teman yang lainnya berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan pondok ini tuh menjadi tempat tinggal yang layak, berfungsi dengan baik, dan juga enak dilihat untuk kalian yang menonton kegiatan saya di sini. Oke teman-teman, jadi di sini saya tidak bisa membalas kebaikan kalian semua yang sudah mendukung saya, mengikuti saya, memberikan kritik dari saya. Namun di sini saya selalu berdoa teman-teman, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan umur panjang. Dan mohon doanya terus dan dukungannya, semoga pembangunan pondok ini kedepannya selalu diberikan kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, apabila dalam video ini ataupun orang-orang yang ada dalam video ini terdapat ada sikap ataupun perilaku yang kurang baik, kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.